Ya, sedikit kilas balik ya, serta kasus baru nih yang mungkin akan turut menyeret DRG nih ke depan ya, yaitu tentang pelaporan konsumen. Ada 4 laporan dan 4-empatnya ini turut menjadi korban nih. Belum juga reda konfliknya dengan Nikita Mirzani, Reza Gladys kembali terseret masalah hukum. Kali ini, 4 orang melaporkannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bukan soal uang, korban hanya menuntut keadilan. Yang menarik, laporan ini datang dari tim kuasa hukum Nikita. Dan kalau ini cuma fitnah, mengapa sampai dilengkapi bukti dan diperiksa penyidik? Reza dan suaminya pun hadir di Polda Metro Jaya, mengaku taat hukum dan menyebut semua produk punya izin edar. Tapi alih-alih menyelesaikan kontroversi, klarifikasi mereka justru membuka pertanyaan baru. Kalau semua legal, kenapa ada korban? Lebih parah lagi, publik mulai mempertanyakan gelar Dr. Reza. Sebab sikap, etika, dan gaya bicara di media sosial seringkali lebih mirip selebgram gagal edukasi ketimbang tenaga medis profesional. Ini bukan sekadar soal izin, ini soal integritas. Karena gelar bisa dicetak, tapi karakter tak bisa dimanipulasi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang ada 4 laporan dari 4 korban yang memang merasa dirugikan atas produk yang selama ini dugaannya dijual oleh DRG gitu ya. Nah, pelaporan tersebut itu atas dugaan yang kata itu adalah pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Itu kenapa yang harusnya kalau kalian wajib nonton video sebelumnya, di situ aku udah sempat jelasin sedikit. Pada sidang perdata One Prestasi, agendanya adalah mediasi. Tergugat dan penggugat memang tidak bisa datang, hanya diwakilkan oleh kedua belah pihak dari kuasa hukum masing-masing. Kemudian dijadwalkan kembali itu pada tanggal 24 Juni nanti ya gitu. Nah, di tanggal 24 itu sudah pasti antara Nikita, kemudian Mail dan DRG itu harusnya datang. Namun DRG tidak bisa datang karena jadwalnya bentrok. Bentrok jadwal apa? Jadi setelah ada panggilan, nanti juga kita akan bahas ya ini di next content setelah ini gitu, bahwa beberapa hari yang lalu memang DRG itu datang ke Polda untuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan ya atas laporan 4 korban ini gitu. Kemudian ternyata bentrok dengan tanggal 24 pada hari Selasa depan itu, DRG itu harus datang ke Polda untuk memberikan sebuah dokumen. Aku juga udah bahas di konten sebelumnya gitu. Jadi bakal dijadwalkan kembali. Jadi dipastikan antara DRG, Nikita, dan Mail itu bakal bertemu itu di tanggal 1 Juli bulan depan. Seperti itu. Nah, namun kabar yang menyebutkan bahwa ada 4 korban yang melapor sejauh ini, kemudian bahkan laporannya diterima, kemudian yang bersangkutan, DRG khususnya itu sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sampai larut malam ketika itu kan, kalau kalian bisa ingat kemarin beberapa hari yang lalu. Nah, namun hal tersebut itu disangkal oleh kuasa hukum dari DRG. Katanya sih versi dari pihak sana bilang bahwa kuasa hukum DRG bilang bahwa itu terlalu mengada-ngada dan untuk mengelabui aja untuk menutupi kasus yang sedang berlangsung ini gitu. Ya gitulah ya. Coba kita dengarkan bagaimana statement dari kuasa hukum dari DRG berikut ini. Katakan Dr. Reza tidak ada tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapi. Ya. Jadi Dr. Reza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada etikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reza dicemooh, dihujat, dan ditekan-tekan. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti. Tadi malam kami ya namanya kuasa hukum pasti yang membela kliennya ya guys ya gitu. Ya kita bisa nilai nanti ke depannya seperti apa ya. Kita akan proses hukum berjalan. Atau di dalam angka 100 miliar bang? Nah, itu silakan tanya kepada pihak dugaan gugat. Itu 100 ini terlalu kecil sebenarnya. Mesti 1 T. Dia ya. Nah, kalau dia kan 500 saya katanya masih kecil.
masih satu tim. Oke. Mediasi kan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam hukum. Gimana? Mediasi kan harus dilalui, tahapan yang harus dilalui dalam Kami tetap melayani. Kami hadir. ya. Mediasi tapi nggak ada. Ya, ingat ya, kehadiran kami berdasarkan pasal 1231 AYR. Titik. Oke? Hadirannya ada formalitas apa gimana Pak? NM kan lagi jalani pidana, terus tiba-tiba kan bergugat ke warga kasih. Mungkin analisa abang itu sebagai pakar hukum dan sebagai kuasa hukumnya Reza Gladys juga, apakah mungkin strategi apa sih yang dijalankan mereka? Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Ya. Jadi begini. Jadi pelaporan 4 korban itu menurut statement dari kuasa hukum DRG sendiri bilang bahwa itu adalah akal-akalan saja atau modus belaka gitu ya. Adanya satu etiket tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, Tapi itu statementnya. kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni yang akan berjalan ya. Oke? Lagi ya. Ya, coba kita ingat-ingat ya. Statement dari kuasa hukum DRG ini, apakah nanti itu terbukti atau tidak? Kepolisian bisa membuktikan atau tidak bahwa pelaporan atau yang mengaku korban itu memang benar adanya menjadi korban sesungguhnya dari produk yang katanya berbahaya katanya ya gitu. Kita nggak tahu, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kita juga akan bahas nih kalau tidak hadirnya NM dan juga IM pada hari ini tuh memang tidak dikabulkan ya untuk JPU sendiri memberikan izin kepada NM untuk hadir mungkin ya untuk mendatangi atau menghadiri sidang pada hari ini yaitu sidang mediasi gitu. Nah, yang patut kita ingat adalah soal statement dari kuasa hukum DRG ketika itu bahwa mengembar-gemborkan dari awal bahkan menyebutkan kliennya ini sudah menggebu-gebu untuk ingin datang ke persidangan ya, kalau kalian masih bisa ingat, bahkan nih menjanjikan pada hari ini tuh harusnya datang DRG ya, tapi enggak. Dan alasannya seperti ini yang disampaikan oleh kuasa hukum dari DRG. Nah, untuk masalah investasi, ya, dalam pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 kelompok uang. Ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang pertama 4 miliar, uang kedua adalah 4 miliar, kelompok uang ketiga 100 miliar, kan begitu ya. Kelompok uang pertama ini, kemarin kami bahas bahwa ini bekerja di peras 4M, ya. Kemudian uang kena pasal, uang yang 4M ini diserahkan kepada developer yang menjual rumah, ya. Kemudian inilah masuk DPPU, kena pasal, ya. Kemudian ini developer menagih uangnya ke penggugat, mana uang saya kok diambil lagi gitu ya. Nah, jadi persoalannya di dalam gugatan ini ada 4M yang pertama itu sudah dalam perkembangannya pidananya sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya ya dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam One Prestasi, sehingga Dr. Reja memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh pidana. Ya, pemberatannya uang yang 4M ini katanya diminta kembali juga sudah masuk dalam pidana, biarlah pidananya berjalan sehingga dia tidak mau datang. Ya. Kemudian ada 4M yang kedua ini kan pengganti uang yang disita. Inilah yang sekarang nanti kita hadapi pertandingannya, nanti kita mediasi kita bahas. Kemudian masalah 100M-nya ini juga terjadi perubahan. Ya. Tadinya kan dia ditahan, tidak bisa melakukan pekerjaan, dia menuntut 100M. Sehingga polisi menahan, dibikinlah turut terlibatnya Kapolri. Jaksa menahan, dibikinlah turut terlibatnya Jaksa Agung. Sekarang ditahan oleh pengadilan, sehingga dia harus menggugat juga Ketua Mahkamah Agung. Jadi minta dilengkapi sebenarnya. Karena penahanannya sampai sekarang ke pengadilan, berarti Ketua Mahkamah Agung harus digugat juga. Berarti gugatannya itu masuk kurang pihak. Ya, sehingga karena kurang pihak, tadi media juga kita akan sampaikan ini kurang pihak, kenapa Ketua Mahkamah Agung juga dijadikan turut tergugat. Nah, itulah untuk perdatanya. Ya, baguslah disampaikan sekarang ya. Reja tidak akan datang, tapi kami tetap datang. Siapa tahu kami dengan pengacara penggugat bisa salaman juga, nanti deal-dealan ya terserah lah ya.
yang kami hadapi, tapi Dr. Reja akan datang. Jadi, itu perubahannya, jadi supaya media tahu kenapa ada perubahan. Karena yang lalu kan kami katakan Dr. Reja akan datang, tapi karena kasus pidana sudah masuk ke pengadilan, sehingga terjadi perubahan. Ya, itu tanggapan sementara. Ketidakhadiran DRG, kemudian juga perkembangan sidang perdata ya Wan Prestasi ini gitu. Sebenarnya kalau kita bisa lihat juga seperti pihak sebelah itu tidak begitu mengiyakan soal ini ya. Mereka berfokus pada kasus pidananya sih kalau DRG gitu. Ya kita tunggu aja nanti update-annya ya gitu, bakal berprosesnya seperti apa persidangannya. Tapi yang jelas seperti video yang aku bahas di video sebelumnya, updatean sebelumnya, bahwa nanti Nikita itu akan datang pada tanggal 24 itu tidak hanya untuk menghadiri sidang atau memberikan keterangan pada saat sidang pidana saja, namun juga sekalian untuk diminta keterangan dan memberikan keterangan untuk kasus perdata yaitu Wan Prestasi ya yang hari ini tertunda gitu ya, seperti itu. Kemudian ada sebuah keterangan sebenarnya kemarin itu ya, ada sebuah VT mengatakan bahwa memang benar adanya pelaporan 4 orang, yaitu kenapa setelah aku bilang tadi DRG itu datang untuk memenuhi panggilan untuk diminta keterangan sampai larut malam gitu ya. Kemudian tadi pada hari ini tadi juga statement dari kuasa hukumnya ya katanya itu cuma modus doang katanya gitu ya. Ya nggak tahu lah, cobalah, bingung juga ya. Nah gitulah intinya. Yang jelas sih untuk pasalnya NM ya dan juga IM sejauh ini itu memang setelah JPU itu menerima beberapa bukti akhirnya sementara untuk pasalnya yang disangkakan adalah saat ini adalah pasal 45 ayat 10A ya. Di sini aku catat nih sampean. Kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008. Ada pasal 55 Undang-Undang ITE, ada pasal 369 ayat 1 KUHP gitu ya. Jadi yang di-highlight adalah tentang pasal atau juga Undang-Undang ITE-nya gitu. Kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti persidangannya, hasil persidangannya ya gitu. Tanggal 24 hadir, tanggal 1 Juli itu mereka bertiga, DRG, Nikita dan Mail itu bakal dipertemukan gitu. Itulah babak serunya nanti. Kita akan mendapatkan informasi dan kejelasan tentang kasus ini secara gamblang pada tanggal tersebut ya gitu. Tentunya masih panjang sih prosesnya ya, paling nggak ya nggak berlarut-larut gitu. Nah, kemudian juga soal 4 orang tadi ya gitu. Seperti aku bilang tadi, yaitu tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah, sebenarnya bagus ya kalau memang ada yang berani lapor seperti ini gitu. Seperti kasus-kasus skincare sebelumnya ya, digembar-gemborkan mengandung bahan ini itu, tapi korbannya itu memang bukan enggak deh, tapi mereka kayak takut dan malas berurusan dengan hukum gitu. Belum lagi mendapatkan katanya ancaman dari beberapa orang-orang atau juga owner-owner brand, rumornya ya seperti itu, nggak tahu juga ya gitu. By the way itu kasus yang itu gimana tuh? Adem ayem aja ya si SS. Ya gitu loh, apalagi kalau memang ada yang berani lapor. Nah Bang Fahmi itu juga tadi ya di video sebelumnya yang sempat aku buat juga, Bang Fahmi itu akan mencari sebuah badan untuk melindungi konsumen ya, itu katanya ada. Jadi nanti untuk membuat laporan itu konsumen tuh bisa tidak hanya skincare, semua ya, melindungi semua konsumen gitu, barang apapun gitu, itu ada gitu. Jadi nanti bakal lebih legit lagi untuk data-datanya, dokumennya ya, bahwa memang dinaungi oleh lembaga yang sah gitu. Jadi untuk pelaporan ke depan lebih enak gitu. Ya, kita doakan ya kelancaran untuk semua ini. Dan katanya 4 korban itu yang katanya dugaannya itu akan menjerat DRG ke depan itu memang memiliki bukti-bukti yang kuat gitu ke depan gitu ya, yang disampaikan oleh Bang Fahmi juga gitu. Ya, kita tunggu aja. Ya, sedikit update untuk kali ini, kita lanjut di video selanjutnya.